السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أخواتي في الله hafidhani wa hafidakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan bab yang berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sunnatud dhuhri, bab tentang sunnah duhur. Salat sunnah yang mengiringi salat duhur. Tapi dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimah ta'ala, beliau membawakan 6 hadis. Insyaallah kita akan membacanya. Berikut penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimah ta'ala dan juga Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama ataupun hadis dengan nomor 1120 dari kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar, yaitu Abdullah Ibni Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Qal, beliau berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu rak'atain qabla dhuhri wa rak'atain ba'daha. Aku salat bersama Rasul alaihi salatu wasalam 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah Ummi Abdillah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri. Dahulu Rasulullah SAW hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Rawahu Al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang berikutnya, wa anha, dan darinya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam seringkali salat di rumahku 4 rakaat sebelum duhur. Tsumma yakhruju fayusalli bin nas. Kemudian beliau akan keluar untuk salat mengimami manusia. Tsumma yadkhul fayusalli rak'atain. Kemudian beliau pun akan masuk dan beliau salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib. Dan beliau alaihi salatu wassalam melaksanakan salat maghrib dengan mengimami manusia.
Tsumma yadkhul baiti fayusalli rak'atain. Kemudian beliau akan masuk rumahku untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Wa yusalli bin nas al-isya. Demikian pula beliau salat mengimami manusia dalam salat isya. Wa yadkhulu baiti fayusalli rak'atain. Dan beliau pun masuk ke rumahku kemudian salat 2 rakaat. Rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Ummi Habibah radhiyallahu anha. Dari Ummu Habibah, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala 4 rakaat qabla duhur." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramahullah 'alan nar. Allah mengharamkan dia atas neraka. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi, wa qal, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis yang kelima, wa an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla dhuhri. Dahulu Rasulullah SAW seringkali beliau melaksanakan sholat 4 rakaat setelah matahari tergelincir, yaitu sebelum sholat duhur. Matahari tergelincir dari posisi tengahnya, agak bergeser sedikit ke barat. Waqal, dan beliau alaihi salatu wasallam bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Waktu ini ada saat-saat dibukanya pintu-pintu langit. Wa uhibbu ayyas'ada li fiha amalus salih. Dan aku suka, aku ingin di saat-saat itu amalan salih yang aku miliki diangkat. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis yang terakhir dalam bab ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri sallahunna ba'daha. Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau tidak sempat melaksanakan salat 4 rakaat sebelum duhur, maka beliau akan melaksanakan salat itu setelahnya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qal, dan beliau rahimahullah menyatakan haditsun hasanun. Hadis hasan. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala muallif bab sunnatul duhur. Penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan bab sunnatul duhur. Beliau membuat satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin dan beliau beri judul sunnatul duhur. Wa dzakara ahadits muta'addidah. Dan beliau sebutkan di dalam bab ini beberapa hadis. Kulluha tadullu ala anna duhra laha 6 rakaat. Semua hadis-hadis itu ketika dikumpulkan maka menunjukkan bahwa duhur
Di sana ada 6 rakaat yang mengiringinya. Ya. Untuk sholat duhur ini ada 6 rakaat salat sunnah yang mengiringinya. Arba qablaha bi salamain. 4 rakaat ini dilaksanakan sebelum duhur dan dilakukan dengan 2 salam. Berarti apa di sana? 2 rakaat salam, kemudian apa? 2 rakaat lagi. Warakaatan ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. 6 rakaat yang mengiringi salat duhur. 4 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya. Wa annahu idan nasyal insan aw fatahul arba qabliyah fa inna yusalliha ba'da duhur. Dan seseorang ketika dia lupa tidak melaksanakan salat qabliyah ini atau tidak sempat, lupa atau tidak sempat, maka dia laksanakan sholat qabliyah ini setelah duhur. Dia laksanakan setelah duhur. Li'anna rawatib tuqda kama tuqdal faraid. Karena sholat sunnah rawatib itu bisa diqadha. Sebagaimana sholat fardu itu juga diqadha. Ketika terlewat salat fardu, seseorang yang dia itu bangun terlambat, dia bangun dalam keadaan matahari telah terbit, terlewat darinya salat subuh, maka bukan kemudian maknanya dia tidak salat subuh, tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban salat subuh, bukan seperti itu. Dia laksanakan salat subuh di saat dia itu bangun. Begitu bangun, ambil air wudhu, salat sunnah 2 rakaat, setelah itu salat subuh. Atau orang yang lupa. Mungkin karena kesibukan yang ada, sampai lupa, terlewat darinya salat duhur. Teringat di saat sudah apa? Waktu asar. Baru ingat tadi belum salat duhur. Maka tetap dia laksanakan salat duhur itu di saat dia ingat. Bahkan seandainya ingatnya itu sudah di waktu isya sekalipun. Lupa. Terkadang terjadi bagi manusia. Lupa tidak salat duhur. Asar dia tidak ingat, maghrib tidak ingat, isya tidak ingat, ketika akan tidur baru ingat. Oh tadi belum duhur. Di saat ingat itu dia mengqadha salat duhur. Ini salat faraid. Salat apa? Fardu. Maka demikian pula dengan salat rawatib. Ketika lupa atau ketika terlewat itu juga bisa diqadha. Bisa apa? Diqadha. Walakin qad warada fi hadits akhrajahu Ibnu Majah. Akan tapi datang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, annahu yabda awalan bis sunnah ba'diyah thumma bis sunnah qabliyah. Ketika orang itu mengqadha, katakanlah duhur, dia lupa tidak melaksanakan qabliyah, maka dia laksanakan ba'diyah dulu, ba'diyah duhur. Jadi setelah selesai duhur, dia melaksanakan ba'diyah, setelah itu baru qabliyah, baru mengqadha. Ini berdasarkan apa yang dikeluarkan, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahmatullah. Maka dikatakan famathalan, diberi contoh oleh Syekh, sebenarnya tadi kita sebutkan, diberi contoh oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Ji'ta li salati duhur. Katakanlah kita datang ke masjid untuk salat duhur. Wal imam yusalli.
Pada saat kita sampai ke masjid, kita jumpai imam sudah dalam keadaan sholat. Sudah mulai takbiratul ihram. Walam tatamakkan min sholati sunnatil qabliyah. Tentunya apa? Tidak ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah. Nakul, kita katakan, di saat kita mengalami keadaan yang seperti itu, salli wa ba'da intiha minas salah. Tetap laksanakan sholat sunnah. Setelah selesai dari sholat duhur. Shalla rak'atain alataini ba'da salah. Yaitu lakukan sholat 2 rakaat. Ini sebagai sholat ba'diyah. Shalla rak'atain wa rak'atain. Kemudian sholat lagi. 2 rakaat, 2 rakaat lagi. 4 rakaat. Ini sebagai sholat qabliyah. Qadha qabliyah. Demikian tuntunan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Ketika terlewat, terlupa atau tidak sempat dari salat sunnah qabliyah, ini bisa diqadha. Kapan mengqadhanya? Setelah selesai ba'diyah. Nanti di sana apa? Setelah selesai salat duhur, dia laksanakan salat sunnah 6 rakaat. 2 rakaat salam sebagai salat ba'diyah, kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagai salat sunnah qabliyah. Qadha qabliyah. Wa fi hadhil ahadits, dan dalam hadis-hadis ini, pada 6 hadis yang tadi kita baca, dalilun ala annal insan yanbaghi lahu ayyuhafid ala rawatib. Terdapat dalil yang menunjukkan sudah selayaknya bagi manusia, sebaiknya bagi manusia untuk benar-benar menjaga salat rawatib ini. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, tapi ini berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu la yada arba'an qabla duhur. Nabi alaihi salatu wasalam hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Lam yada'u yakni la yatrukuha. Hampir-hampir beliau tidak pernah meninggalkannya. Illa anau fi safar. Kecuali di saat-saat beliau itu safar. Kecuali di saat-saat beliau itu safar. La yusalli sunnata duhur qabliyah wala ba'diyah. Ketika safar, tidak disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah duhur ini. Tidak salat sunnah qabliyah, tidak pula ba'diyah. Li'anna nabiyya sallallahu lam yakun yusalli ratibah duhur idza kana musafiran. Karena demikian, Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak pernah melaksanakan salat sunnah duhur, apakah itu qabliyah, apakah itu ba'diyah, di saat-saat beliau itu safar. Di saat beliau itu apa? Safar. Kemudian yang berikutnya akan kita baca penjelasan Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, faqad sabaqa anna Rasulullah SAW kana yuhafid ala arba qabla duhur. Sebagaimana telah berlalu, telah kita baca hadis-hadisnya, Rasulullah SAW beliau benar-benar menjaga 4 rakaat sebelum duhur ini. Wahya ratibah, dan ini juga termasuk sholat sunnah ratibah. Taslimatan qabla duhur. Dilaksanakan dengan 2 salam sebelum duhur. Sama sebenarnya penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. 4 rakaat ini dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Demikian bimbingan yang ada. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini. 4 rakaat itu pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa ba'daha taslimah. Adapun sholat sunnah sebelum duhur, ala minkum, sesudah duhur, yaitu sholat sunnah ba'diyah, ini dengan 1 salam. Berarti 2 rakaat kemudian salam. 2 rakaat kemudian salam. Bukan 1 salam maknanya, tapi di sini 1 salam ke kanan saja. Bukan itu maknanya. Ya. Dan sebagai tambahan faedah, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah dan juga sebagian dari para masyayikh terkait dengan sholat jenazah ini dilakukan dengan 1 kali salam untuk sholat jenazah. Jadi 4 takbir, 1 ditutup dengan 1 salam. Tidak disebutkan tidak 2 salam. Sebagai tambahan faedah. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya. Yang dimaksud 1 salam di sini, kembali kepada pembahasan kita, bukan 1 salam sebagaimana yang ada pada sholat jenazah. Yang dimaksud 1 salam yaitu apa? 2 rakaat kemudian salam. Dan tentunya salamnya juga 2. Ke kanan dan ke kiri. Fahadhi sitr rakaat ma'duhur kulliha rawatib. Maka 6 rakaat sholat sunnah yang dilakukan mengiringi sholat duhur ini. Ini termasuk sholat sunnah rawatib. 6 rakaat ini termasuk sholat sunnah rawatib. Wa yustahab ayusalliya arba'an ba'daha. Dan disunahkan pula terkait dengan sholat duhur ini, melakukan 4 rakaat setelah sholat duhur. 4 rakaat setelah sholat duhur disunahkan. Rotibahnya 2 rakaat. Tapi boleh pula menambah 2 rakaat lagi. Wa yakunu al-jami' 8. Maka untuk sholat duhur ini ada 8 rakaat. 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat setelahnya. Yang 6 itu rawatib. Yang 2 ini sebagian ulama tidak menyatakan termasuk sholat rawatib. Tapi dia termasuk sholat sunnah. Boleh dilaksanakan atau bahkan disunahkan untuk dilaksanakan. Setelah sholat duhur. Tapi tidak termasuk sebagai sholat rawatib. Li hadithi Ummi Habibah. Terkait dengan 4 rakaat setelah duhur ini berdasarkan hadits Ummi Habibah. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man hafadha ala 4 qabla duhur wa 4 ba'daha. Barang siapa yang benar-benar menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelahnya, harramahullah 'alan nar. Allah mengharamkan dia atas neraka. Rawahu Ahlus Sunan. Ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan wal Imamu Ahmad, demikian pula Imam Ahmad, beliau juga meriwayatkan hadis ini bi isnadin sahih, dengan isnad yang sahih. Fasunnah lil mu'min, maka menjadi sunnah bagi tiap-tiap mukmin ayu hafid ala hadi rakaat, untuk dia benar-benar menjaga rakaat-rakaat ini, yarju ma'indallah azza wa jalla, dan itu dia laksanakan benar-benar karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Innamal a'mal biniyat wa innamal likulli imri'in man nawa. Tiap-tiap amal itu dengan niat.
Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan sebatas apa yang dia niatkan. Nah, di sini apa? Butuh untuk kita benar-benar menghadirkan niat ini. Menjaga sholat-sholat sunnah karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Mengharapkan untuk bisa meraih janji Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam, man hafadha ala arba qabla duhur wa arba ba'daha harramallah ala nar. Harramahullah ala nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, Allah mengharamkannya atas neraka. Wa hadza wa'dun 'adzim. Dan tentunya ini janji yang demikian agung. Wa khairun katsir, kebaikan yang demikian banyak. Amalan yang tidak terlalu berat. Katakanlah seseorang itu untuk dia salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat, 5 menit itu sudah dikatakan lama oleh sebagian orang. 10 menit di awal, 10 menit di akhir. 20 menit dari sekian banyak waktu yang dijanjikan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dikaruniakan Allah tabaraka wa ta'ala. 20 menit kita sisihkan untuk melaksanakan sunnah ini. Janji, keutamaan yang demikian besar. Tentunya bagi mereka-mereka, bagi kita-kita yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi diri kita. Menginginkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Tidak selayaknya untuk kita melewatkan kesempatan ini. Kalau memang kita benar-benar menginginkan kebaikan bagi diri kita. Wa kadzalika arba allati fi hadithi Abdullah bin Sa'ib ba'da zawali syams. Demikian pula 4 rakaat yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Sa'ib, yaitu yang dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam selepas matahari tergelincir. Zawalus syams, yaitu apa? Matahari tergelincir dari titik tengahnya. Yang dimaksud zawalus syams yaitu apa? Ketika matahari tergelincir dari titik tengahnya, sedikit melewati tengah hari. Setelah matahari tergelincir ini, Rasulullah SAW melaksanakan salat sunnah 4 rakaat. Wahadi fisihati an-nadhar. Walaupun dari kesohihan hadis ini butuh untuk dicermati kembali. Terkait hadis Abdullah bin Sa'ib ini. Walakin yakumu maqamaha arba allati fi hadithi Aisyah. Akan tapi terkait dengan amalannya, ini sudah ditunjukkan di dalam hadits Aisyah, di mana Rasulullah menyatakan kana la yadda'u arba qabla duhur. Rasulullah SAW tidak pernah, hampir tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Katakanlah hadis Abdullah bin Sa'ib ini tidak dipakai, katalah boleh dibuang. Lalu apakah amalannya itu juga tidak disyariatkan untuk dilaksanakan? Terkait dengan 4 rakaat sebelum duhur ini ditunjukkan di dalam hadits Aisyah. Maka di sini pun ada satu faedah bagi kita. Ketika di sana ada satu amalan yang itu ditunjukkan oleh sebuah hadis yang dhaif, kita tidak bisa kemudian tergesa-gesa menyatakan ini sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena bisa jadi di sana ada hadis-hadis yang sahih yang juga menunjukkan amalan itu. Tergesa-gesa untuk menyatakan tidak ada syariat yang seperti itu. Hati-hati untuk menyatakan tidak ada ini.
Banyak perkara-perkara yang ada, tapi kita belum mengetahuinya. Ya. Ada sesuatu yang berbeda. Perkara itu, kita itu mengetahui ketiadaan sesuatu, ini berbeda dengan kita tidak mengetahui keberadaan sesuatu. Kita tahu secara pasti itu tidak ada. Baru kita bisa mengatakan itu tidak ada. Tapi ketika kita itu tidak mengetahui atau belum mengetahui itu ada atau tidak ada, ya jangan kemudian kita tergesa-gesa menyatakan itu tidak ada. Bisa difahami? Lalu bagaimana ketika ada orang menyebutkan satu amalan kepada kita dengan membawakan hadis, tapi hadisnya dhaif? Karena hadis yang dhaif, ya kita sementara karena hadis yang dibawakan dhaif, kita tidak ikut mengamalkan. Tapi apakah kemudian kita bisa langsung menyalahkan orang yang mengamalkan? Jangan tergesa-gesa untuk menyalahkan. Ya afwan. Selama di sana belum ada hadis yang sahih yang menunjukkan, kita tidak beramal dengan itu. Tapi untuk menyalahkan, jangan tergesa-gesa. Karena bisa jadi di sana apa? Ada hadis-hadis yang sahih yang memang menunjukkan amalan itu. Ini kalau kita berbicara tentang diri kita, kecuali kalau di sana memang ada ulama-ulama alul hadis yang sudah tegas menyatakan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan amalan itu. Ya kita tinggal menukil ucapan muhaddits tadi. Ya. Dan dalam menukil pun kita katakan Syekh Fulan, yang beliau adalah seorang muhaddits, seorang alul hadis menyatakan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan amalan itu. Kita menyandarkan pada beliau. Ya. Tapi kalau kita sendiri yang kemudian menyatakan, oh nggak ada, siapa kita? Kehati-hatian dalam masalah ilmu agama ini. Kalau kita mau mengamalkan, kita butuh dalil yang sahih, kita ikut beramal. Diajak atau ditunjukkan kepada kita, ini amalan, kita butuh ada dalil yang sahih untuk kita beramal. Kalaupun belum sampai kepada kita hadis yang sahih, yang dibawakan hadis-hadis yang dhaif atau hadis yang mungkar, afwan, kita tidak ikut beramal. Tapi kalau ada orang yang beramal, kita pun juga tidak bisa menyalahkannya. Mungkin yang beramal itu sudah mengetahui ada hadis yang sahih. Ya. Bisa difahami yang kita maukan sebagai sebuah kehati-hatian. Ya. Sebagai sebuah kehati-hatian. Kecuali tadi, kita mendapatkan ada seorang muhaddits, seorang alul hadis, ulama alul hadis yang sudah menyatakan, ya kita bawakan pernyataan beliau. Kita bawakan pernyataan beliau. Menurut beliau tidak dijumpai atau belum dijumpai. Atau ketika beliau menyatakan tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan amalan ini. Ya. Seorang muslim, ada seseorang yang semestinya pandai mengambil pelajaran. Jangan sampai terjatuh dalam satu lubang itu 2 kali. Dalam perjalanan kita, betapa banyak amalan-amalan yang dahulu kita mengingkarinya. Ternyata dalam perjalanan setelah kita belajar dan belajar, amalan-amalan itu justru amalan yang disunnahkan. Betapa banyak. Kalau kita mau jujur melihat perjalanan kita, antara mengingkari dan tidak ikut mengamalkan ini sesuatu yang berbeda. Jangan kemudian kalau tidak ikut beramal itu berarti mengingkari, atau jangan kemudian kalau tidak ikut beramal harus mengingkari. Kita tidak ikut beramal. Kenapa kita tidak beramal? Karena yang beramal, yang dibawakan kepada kita dalil-dalilnya tidak sahih.
atau bahkan a'immah yang disebutkan pun tidak menyebutkan hadis-hadis yang sahih tentang itu. Ya afwan, kita belum bisa ikut beramal. Tapi untuk mengingkarinya, kita butuh bersandar kepada ucapan dari para ulama. Butuh ada pendahulunya yang mengingkari tentang itu. Jangan kemudian tergesa-gesa. Kita harus mengetahui kadar diri kita, seberapa yang sudah kita baca, seberapa yang sudah kita pelajari. Wal hadithul akhir, adapun pada hadis yang terakhir, hadis Aisyah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhr sallahunna ba'daha. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau tidak sempat melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka akan beliau laksanakan setelah zuhur. Sunnatul mu'min idza fatat ar-ratibah qabla dhuhr syagila anha wa ja'al imam wa qad uqimatis shalah yusalliha ba'da dhuhr. Sama sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang mukmin ketika terlewat darinya salat ratibah sebelum zuhur, dia datang, imam sudah salat, maka salat qabliyah ini bisa dia laksanakan setelah zuhur. Yusalli arba'an ba'da shalah. Dia laksanakan sebenarnya tadi 4 rakaat. Jadi yang dimaksud 4 rakaat sebagai gantinya. Kalaupun di sana ada qabliyah, maka tentunya apa? Qabliyah dahulu, alafu minkum. Ba'diyah dahulu, baru kemudian mengqadha qabliyahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan Syekh Ibn Baz rahmatullah terkait dengan bab sunnatul duha. Baik, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan masuk bab sunnatul asar. Bab tentang salat sunnah yang mengiringi salat asar. Baik, apakah itu termasuk rawatib atau tidak? Baik, akan disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Alafu minkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.